Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 9 Sabto Argo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan review artikel penyakit menular influenza yang sudah kami buat berupa PowerPoint. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok 9 Sabto Argo. Saya Gari Paujalakim dengan NIM 24109123100024 dan anggota kelompok saya Najwa Syifa dengan NIM 24109122200023. Saya Regina Gemi Gebrilia dengan NIM 24109122200027. Saya Teddy Ananda dengan NIM 241091211015. Saya Saul Dewa Arsalia dengan NIM 2410922000. Saya Zara Putri Arya Sela dengan NIM 24109122200049. Saya Nala Asyari dengan NIM 2410922000. Saya Nasolana dengan NIM 241091222000. Saya Isabel Putri Virginia dengan NIM 241091211022. Sekian perkenalan dari kami, selamat menonton. Pengantar, influenza merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara oleh batuk dan bersin. Menurut WHO, virus influenza beredar di seluruh dunia dan dapat menyerang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Di negara tropis seperti Indonesia, influenza merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi sepanjang tahunnya selama musim hujan. Perubahan iklim Indonesia yang menjadi dampak besar berbagai sektor. Perubahan pada iklim ialah perubahan yang terjadi baik pola juga intensitas iklim pada periode waktu yang dibandingkan. Sekian. Kasus influenza dapat ditularkan melalui udara oleh batuk dan bersin. Penyakit ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca yang terjadi, sehingga menjadi tambah banyaknya atau tambah sedikitnya dengan pemanasan global. Pengaruh pada perubahan iklim yang terjadi terhadap suatu penyakit umumnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Dari berbagai literatur yang didapatkan, bahwa hubungan iklim sangat mempengaruhi terjadinya penyakit. Baik pemerintah maupun WHO yang telah membuktikan bahwa iklim berkaitan erat dengan banyaknya penyakit yang bermunculan. Adanya hubungan iklim dengan kejadian penyakit influenza dari tahun ke tahun yang berbeda-beda. Dari beberapa literatur dan studi yang dilakukan, baik oleh para ahli tingkat universitas, pemerintah, maupun lembaga internasional WHO membuktikan banyaknya penyakit yang sangat berkaitan erat dengan iklim. Untuk kritik yang pertama yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang berfokus pada artikel jurnal internasional. Satu hal yang menonjol adalah penggunaan Google Scholar sebagai alat pencarian yang memungkinkan akses ke berbagai artikel ilmiah. Namun, penggunaan hanya 6 artikel jurnal sebagai sumber utama bisa menjadi titik lemah. Meskipun artikel-artikel tersebut berasal dari 84 negara, keterbatasan jumlah sumber dapat menghasilkan pandangan yang tidak komprehensif mengenai hubungan antara iklim dan kejadian penyakit influenza. Jumlah artikel yang lebih banyak dapat memperkaya analisis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih solid. Selanjutnya, pemilihan kata kunci climate correlation with the incidence of influenza disease mungkin terlalu spesifik, sehingga mengabaikan artikel-artikel yang relevan dengan istilah lain.
Kurangnya penjelasan mendalam mengenai metodologi dan temuan setiap artikel membuat analisis ini tampak dangkal. Pembaca mungkin kesulitan untuk memahami implikasi hubungan yang dieksplorasi jika tidak disertai dengan diskusi yang lebih mendalam. Dalam jurnal kedua, metodologi literatur review menggunakan pendekatan komparatif dengan mengumpulkan 11 sumber dari berbagai jenis termasuk jurnal, buku, dan artikel ilmiah antara tahun 2014 sampai 2022. Keberagaman sumber ini memberikan keuntungan karena dapat memperkaya perspektif dan analisis tentang topik yang diteliti. Namun, variasi dalam jenis sumber yang digunakan juga dapat menimbulkan tantangan. Misalnya, perbedaan dalam metodologi dan konteks dari jurnal dan buku bisa mempengaruhi konsistensi temuan dan kesimpulan. Hal ini memerlukan kehati-hatian dalam meneliti validitas informasi yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang berfokus pada artikel jurnal internasional. Satu hal yang menonjol adalah penggunaan Google Scholar sebagai alat pencarian yang memungkinkan akses ke berbagai artikel ilmiah. Namun, penggunaan hanya 6 artikel jurnal sebagai sumber utama bisa menjadi titik lemah. Meskipun artikel-artikel tersebut berasal dari 84 negara, keterbatasan jumlah sumber dapat menghasilkan pandangan yang tidak komprehensif mengenai hubungan antara iklim dan kejadian penyakit influenza. Jumlah artikel yang lebih banyak dapat memperkaya analisis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih solid. Selanjutnya, pemilihan kata kunci climate correlation with the incidence of influenza disease mungkin terlalu spesifik, sehingga mengabaikan artikel-artikel yang relevan dengan istilah lain. Pernyataan dari sumber terpercaya mengenai perbedaan antara penyakit influenza dan pilek adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Namun, meskipun dijelaskan bahwa masyarakat awam seringkali menganggap kedua penyakit ini sama, tidak ada data atau penelitian yang mendukung klaim tersebut. Tanpa data yang konkret, pernyataan ini bisa dianggap sebagai generalisasi yang kurang valid. Selanjutnya, penjelasan mengenai kesehatan dalam pengobatan akibat kesalahpahaman ini sangat penting. Namun, penulis tidak menjelaskan secara rinci jenis kesalahan yang sering terjadi dalam penanganan influenza dan pilek, serta potensi risiko kesehatan yang mungkin muncul. Usulan untuk merancang sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining adalah ide yang inovatif. Sistem pakar dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada masyarakat tentang perbedaan antara influenza dan pilek, serta langkah-langkah penanganan yang sesuai. Namun, penjelasan tentang bagaimana sistem pakar ini akan beroperasi masih terlalu umum. Informasi lebih lanjut mengenai komponen teknis seperti algoritma yang digunakan, basis pengetahuan, dan bagaimana proses diagnosis dilakukan akan sangat membantu dalam memahami implementasi praktis dari sistem ini. Kesimpulan dan saran. Penyakit influenza merupakan infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang signifikan, terutama pada populasi rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit penyerta. Penyakit influenza merupakan infeksi virus yang sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Artikel ini menjelaskan bagaimana variasi suhu, kelembapan, dan pola cuaca berkontribusi terhadap penyebaran dan intensitas wabah influenza. Saat suhu turun dan kelembapan meningkat, virus influenza cenderung lebih stabil dan mudah menular. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi pola epidemiologi influenza sehingga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Selain itu, faktor sosial dan perilaku masyarakat selama musim tertentu juga berperan dalam meningkatkan risiko penyebaran influenza, yang memperkuat pentingnya pemahaman konteks iklim dan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Berdasarkan analisis dalam artikel ini, disarankan agar program kesehatan masyarakat memperhatikan dampak perubahan iklim terhadap epidemi influenza. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan mengenai pola penyebaran influenza yang berkaitan dengan iklim, sehingga mereka dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti vaksinasi dan praktik kebersihan yang baik saat musim flu.
Selain itu, pemangku kebijakan perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami interaksi antara iklim dan virus influenza, serta merancang strategi respons yang adaptif. Mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan kesehatan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak wabah influenza di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi